Salam, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri untuk bersama berarak ke bait yang kudus untuk bersama menyembah Tuhan. Mari sejenak kita teduhkan hati, kita beribadah di hadirat Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk pagi ini, edisi 18 September 2022 dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Sebelum kita mendengarnya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Bersyukur di pagi ini ketika kami masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati segala karya dan kasih-Mu dalam hidup kami, bahkan dilayakkan untuk bisa merayakan hari yang Engkau kuduskan dan khususkan ini. Terima kasih Tuhan, saat kami meneduhkan hati, menikmati persekutuan dan merindukan firman-Mu, kami akan mendengar, membaca dan merenungkannya. Dan kuasa-Mu ya Roh Kudus, terangi hati pikiran kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya. Kami mohon penyucian daripada-Mu atas dosa-dosa kami, agar kami layak mendengarkan dan merenungkan firman ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 22. Firman Tuhan, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi dari antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan rumah sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok,
dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lain dengan siapapun di dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita dengarkan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Tantangan menjadi peluang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja berdiri karena penginjilan. Inti pemberitaan Injil adalah Yesus Kristus yang bangkit dan telah menebus manusia dari kematian karena dosa. Penginjilan bukanlah suatu yang mudah. Kurang lebih 2000 tahun melintasi zaman, penginjilan selalu menemui rintangan dan tantangan. Namun karena komitmen yang teguh oleh para pemberita Injil sejak para rasul sampai hari ini, berita Injil semakin tersebar di seluruh dunia. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, setelah peristiwa penyembuhan orang lumpuh yang mencengangkan banyak orang, Petrus dan Yohanes memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Pemberitaan tersebutlah yang dipermasalahkan bagi sebagian besar pemuka agama Yahudi, terutama dari golongan Saduki yang tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Akhirnya kedua rasul tersebut ditangkap dan diadili dengan pertanyaan, "Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu?" Walaupun mereka diancam, namun oleh kuasa Roh Kudus, Petrus dengan tegas menjawab, "Dengan kuasa Yesus dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia." Pernyataan Petrus diperkuat dengan adanya bukti melalui kehadiran orang yang disembuhkan dalam nama Yesus. Hal inilah yang membuat kedua rasul terbebas dari hukuman, sekaligus membuat berita Injil justru semakin menyebar. Penginjilan adalah tanggung jawab yang melekat di dalam diri setiap orang percaya. Sekalipun tidak mudah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memberi kita hikmat dan keberanian. Bahkan kita dapat menjadikan tantangan dan tekanan menjadi peluang bagi pemberitaan Injil. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sejenak waktu Engkau menuntun kami, bagaimana kami diberi panggilan tugas untuk mengabarkan Injil secara gigih. Tantangan-tantangan yang kami hadapi bukanlah halangan untuk selalu memberitakan Injil, karena sesungguhnya Engkau berkuasa, Engkau mendampingi kami, dan Engkau mengiringi perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Kiranya kami semua dipanggil menjadi murid-murid yang bersaksi, walaupun kami harus diperhadapkan dengan tantangan berat. Namun semuanya itu adalah menjadi tugas bagi kami untuk mengabarkan Injil itu sendiri. Bapa di sorga, kami bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyembah-Mu, berarak bersama menuju bait-Mu yang kudus. Tuhan, biarlah Engkau berkuasa atas hidup kami hari ini, melindungi kami dengan kuasa-Mu, dan memberi kami kekuatan, kesehatan, bahkan puji-pujian yang bisa kami persembahkan kepadamu boleh berkenan di hadirat-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, usaha pekerjaan kami. Kami tahu ya Tuhan,
Kaulah pohon kehidupan kami yang telah merancangkan rancangan damai sejahtera dalam masing-masing rumah tangga dan keluarga kami, pun dalam kehidupan anak-anak kami. Kuatkan saudara-saudara kami Tuhan yang menghadapi pergumulan, yang berduka, yang sakit, yang hilang pengharapan oleh karena masalah-masalah hidup lainnya. Kami percaya Tuhan ada di hidup mereka. Berkatilah supaya mereka kuat, sabar, dan mampu meyakini bahwa Tuhan ada, Tuhan sedia menolong, dan segala yang mereka rindukan akan indah tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami datang berdoa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari jalanilah hidup dengan penuh sukacita. Jangan berhenti untuk bersaksi, nyatakanlah Injil itu kepada seluruh makhluk dimanapun saudara berada. Karena sesungguhnya Injil adalah kekuatan Allah. Mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat merayakan hari Minggu. Selamat beribadat.